Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 November 2011. Video ini atau pesan ini saya tujukan kepada Bapak Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD. Pak Mahfud, dulu saya mengenal Bapak sebagai sosok yang bijaksana, terlihat bijaksana, dengan segala terlihat berwibawa. Bapak masih ingatkah dengan saya? Saya adalah sales toko, sales toko, marketing toko handphone, produksi alat elektronik, elektronik telekomunikasi handphone, Sebelum era kepresidenan Bapak Jokowi, entah di tahun berapa dulu, Bapak masih menjabat sebagai Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, Ketua MK, bukan di era Presiden Jokowi. Saya sampai catat ini. Saya pengen tahu jabatan Bapak apa sekarang di era kepemimpinan Bapak Jokowi, Saya sampai cari di Google. Saya catat. Saya melihat Bapak sebagai sosok yang bersahaja, berkarisma, dan biasa saja. Dulu Bapak, mungkin setiap ada rapat atau apapun, entah atau Bapak dari luar daerah, saya melihat Bapak seperti orang daerah, yang datang ke pusat perbelanjaan elektronik di suatu daerah Jakarta, di Jakarta Pusat. Bapak datang sendiri, tidak pakai pengawalan, Bapak terlihat sendiri, tidak tampak, Bapak seorang pejabat besar, Bapak low profile, biasa saja gitu kan. Beberapa kali saya melayani Bapak dan saya tahu Bapak itu orang yang bukan tipe banyak omong, bukan tipe banyak bicara seperti sekarang ini, Bapak terlihat, Bapak keluar, Bapak tampakkan Bapak banyak bicara, mungkin sehingga ini yang menjadi bahan kritikan untuk Bapak, Padahal Bapak tahu dengan kebijakan pemerintah saat ini yang menyengsarakan rakyat, yang membuat rakyat menjerit, rakyat bersuara. Apalagi yang saya lihat sedang ramai, tentang TV yang mati, TV televisi untuk rakyat yang mati. Kalau tidak membeli setbox atau alat, tidak bisa menonton. Itu kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat. Di sosial media menggema, kalau saya memang tidak menonton TV lagi karena TV saya mati, Pak. Di sosial media menggema, MNC Bapak Haritanu kemarin masih menyalakan TV gitu, dan Bapak ultimatum lah, Bapak cabut hak apanya lah gitu. Dan itu sangat menyengsarakan rakyat. Ini tentunya kebijakan yang salah. Apakah kalian tidak berpikir atau Bapak tidak berpikir berapa kerugian rakyat yang diderita karena TV itu hasil jeripayah rakyat, dengan uang pribadi, dengan uang sendiri membeli alat elektronik, televisi itu di pelosok-pelosok daerah atau dimanapun. Kalau dulu pemerintah membuat kebijakan, meniadakan minyak tanah dan mengganti dengan gas LPG, gas LPG untuk rakyat miskin, tabung gas melon 3 kilo kalian bagi-bagikan, kalian ganti kompor-kompor itu 1 tungku. Itu kebijakan yang benar, Pak. Itu kebijakan yang benar. Tapi kali ini kebijakan itu salah.
Dan saya tahu Bapak Mahfud MD punya hati nurani. Mudah-mudahan video ini sampai ke telinga Bapak. Ya. Mudah-mudahan Bapak mempunyai waktu ya, meluangkan waktu untuk mendengarkan video atau pesan dari saya ini. Sekarang kenapa Bapak dibully, Bapak dicaci ya? Ada juga komentar rakyat ya, komentar masyarakat netizen ya yang berbicara Bapak Mahfud ya, MD ini kadang-kadang ya seperti itu. Itulah kenapa saya menilai Bapak, melihat Bapak sekarang Bapak banyak bicara. Tapi dibalik itu semua, saya yakin karena saya beberapa kali bertemu, saya melayani Bapak ya. Karena saya sebagai penjaga toko ya, karena saya sebagai karyawan toko, penjaga toko, saya melayani Bapak. Saya tahu Bapak tipe orang yang bukan manusia yang banyak berbicara. Bapak tidak terlihat seperti pejabat-pejabat tinggi negara yang lainnya. Bapak terlihat sebagai sosok seorang yang biasa saja. Bapak terlihat seperti orang yang lurus gitu loh, yang tidak rakus jabatan, tidak. Ya, mudah-mudahan itu penilaian saya ya pada saat itu ya. Karena saya tahu Bapak bukan orang tipe seperti itu. Mungkin dengan Bapak naiknya di era pemerintahan Bapak Jokowi sekarang ya, Bapak dinaikkan di tahun 2019 ya. Itu untuk membentengi pemerintahan Bapak Jokowi. Yang dimana di pemerintahan era Bapak Jokowi ini juga saya sebagai rakyat biasa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan ya, saya merasakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini tentang akad PPJB suatu developer perusahaan properti ya, developer properti terkemuka di Indonesia, developer Ciputra Group ya, yang bekerja sama dengan Beni Cokro. Beni Cokro penyedia lahan untuk perumahan Citra Majaraya Ciputra. Yang dimana ya di balik perjanjian PPJB itu ya banyak terjadi ketidakbenaran, tabrak tubruk kebijakan ya. Bapak sebagai ketua MK ya, dulu ya, bukan sekarang. Sekarang ini terjadi di era Bapak Jokowi, di mana ya Pak Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Bupati Lebak, Gubernur Banten disuap ya. Hakim-hakim dari PN Rangkas Bitung dan PN Jakarta Selatan disuap oleh Beni Cokro atau dari pihak Ciputra Group. Dia memperebutkan lahan ya dengan PT Ekuator atau PT manapun. Proses persidangan masih berlangsung ya, tapi sudah menyatakan Ciputra Group dan menjualkan. Itu menjadi tombak ya PPJB yang dilakukan oleh Ciputra Group. Mudah-mudahan Bapak mendengar ya suara saya. Bapak bisa ya menjangkau orang-orang terkait yang pernah saya sebutkan. Di tengah kondisi carut-marut Indonesia seperti ini, Pak, negeriku Indonesia yang sangat saya cintai, di mana rakyat susah untuk mencari nafkah, rakyat susah untuk mencari pekerjaan, ya. Ditambah kemarin 2 tahun, hampir 3 tahun COVID, banyak rakyatnya yang kehilangan pekerjaan, ya. Apakah Bapak tahu di era Bapak Jokowi ini juga, ya, Dirjen Pajak ya, pajak rakyat wajib bayar pajak, rakyat wajib bayar pajak. Perusahaan-perusahaan Cina, apakah itu taat pajak? Apakah benar pelaporannya ke pajak? Dia memakai karyawan rakyat Indonesia. Apakah benar segala tunjangan-tunjangan yang dilaporkannya kepada Dirjen Pajak atau konsultan pajak, di mana ya
rakyat Indonesia bekerja pada perusahaan itu dilaporkan mendapat tunjangan-tunjangan ya.